versi kemarin pas ngaji Nuzulul Quran, cerita Sayyidina Wahsy sebelum masuk Islam. Wahsy singkatnya, Wahsy itu nombak Sayyidina Hamzah, hatinya diambil sama Hindun, dimakan sama Hindun. Ini Hindun masih kafir, Hindunnya kafir, Abu Sufyan masih kafir ketika itu. Sebagai bentuk balas dendam karena matinya Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah yang masih ada hubungan kerabat ambil Hindun Abi Abu Sufyan. Perang Badar kalah, perang Badar itu kalah. Pemimpin orang kafir kan banyak sing tewas. Makanya perang Badar itu ibarat ini Madinah, ini Mekah. Perang Badar itu ada di tengah-tengah. Cuma kayaknya lebih dekat ke kota Mekah. Tapi di tengah-tengah jalannya netral. Umat Islam dengan orang kafir perang di Badar. Tapi kalau perang Uhud itu di Madinah. Berarti perang Uhud itu terjadi karena motivasinya adalah bentuk balas dendamnya orang kafir atas kematian keluarganya mereka yang berstatus sebagai pemimpin orang kafir Quraisy saat itu. Ya perang, ya Wahsy ini yang disuruh. Wahsy disuruh sama Hindun. Wahsy gak mati ini sama-sama, ingin merdeka, ingin soge. Mati ini Sayyidina Hamzah ini. Hatinya diambil sama Hindun, hati itu dimakan mentah-mentah. Kok tego, kok gak jijik, kok mentolo. Itu kayak wong kriminal di Indonesia. Ketika orang itu sudah membunuh, tapi dia masih kober untuk mutilasi. Ketika orang sudah mati, ya sudah mati sebenarnya. Kan itu nama-namanya kan. Tapi kenapa dia mutilasi? Gemes mangkel. Saking mangkelnya, penggal kepala, potong tangan, potong kaki, sampai seperti itu. Saking mangkelnya Hindun dengan kematian keluarganya, diambil itu hati, dimakan mentah-mentah. Masih soge, masih merdeka tapi sumpah. Itu kalau versi hadis. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa'idan fi qalbi wa kama qala. Jika Allah itu sudah berkehendak kebaikan untuk seorang hamba, maka hatinya itu Allah bikin hidup untuk menyadarkan dirinya sendiri. Gak perlu orang yang nasihati, tapi dia mendapati ada ham, ada sumpah dalam hatinya. Yang sumpahnya itu bisa hilang kalau dia mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika orang memang betul-betul dikehendaki baik sama Allah. Nah ini Wahsy tadi itu sumpah-sumpah ketemu Bilal. Bilalnya Muslim, tapi kan sama-sama mantan budak. Cuma Bilal terhormat meskipun dia mantan budak. Islam tidak memandang status sosial. Meskipun budak tetap dihormati. Wahsy meskipun dia mantan budak, cuma orang kafir Quraisy loh, kon biyen budak gak oleh kumpul ambek awak dhewe. Sumpah-sumpah wadul nang Bilal, jare Bilal pun Islam aja. Di Islam ingin dimotivasi sama Bilal. Jawabannya Wahsy, mosok wong koyo aku iki iso di Islam. Turun ayat, diwaturna kanjeng Nabi turun ayat illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Allah itu menyiksa, Allah itu menghukum kecuali bagi orang yang bertobat dan beramal sholih. Disampaikan kepada Wahsy ayatnya, jadinya Wahsy syarat asal harus beramal sholih. Aku belum tentu bisa amal sholih. Dipadul oleh kanjeng Nabi. Turun lagi ayat. Bayangkan untuk Wahsy masuk Islam itu turun 3 ayat. Ayat yang selanjutnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu gak bakal mengampuni dosa syirik, tapi selain dosa syirik sama Allah pasti akan diampuni. Disampaikan kepada Wahsy, jarane Wahsy, ya betul aku diampuni atau betul aku tobat, tapi aku ndelok aku gak menjamin diriku selamat karena firman Gusti Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi nanti suatu saat aku gak dikehendaki Allah untuk diampuni. Si repot ya. Turun lagi ayat ketiga, dibaturkan kanjeng Nabi, turun ayat ketiga. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini ayat keren banget. Kasih sayang Allah yang Allah tampakkan pada ayat ini kepada seorang hamba yang tidak mengatakan wahai orang-orang yang zalim, tapi panggilan hamba itu berlaku bagi orang yang bermaksiat. Koyok wong tua sing saking sayangi kepada anak, meskipun anak itu telah berbuat maksiat, orang tuanya masih manggil, "Nak, kon tetap anakku, masih kon menjadi kayak gini. Kon tetap anakku, masih kon salah kayak gini."
Itu panggilan kasih sayang orang tua kepada anak. Ini panggilan Allah kepada hambanya yang bermaksiat. Israf, israf ini maksiat sing berlebihan sudah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kul, sampaikan wahai Muhammad, wahai hambaku yang memang maksiatnya sudah berlebihan. La taqnatu min rahmatillah. Ojo sampai kalian berputus asa dari rahmat Gusti. Termotivasi wahai kurung ayat itu langsung masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini ayat tiga-tiganya turunnya karena wahsi. Tapi bukan berarti wahsi tidak dapat. Semuanya pasti dapat. Asalkan mau untuk mempraktekkan dari itu. Maka setiap ada konteks hadis atau Al-Quran, selagi teksnya itu bukan khusus kepada orang yang ditentukan, maka itu berlaku pada secara umum.